pengen tahu pandangan kalian gimana di La Liga ini sekelas Barcelona bisa nggak ada di persaingan juara Liga deh at least. Bang Harpa gimana? Kenapa ketawa-tawa? Gini, gue biasanya beberapa kali pernah gue singgung, ya gue lupa ya berapa tahun lalu lah. Barcelona itu ada di peringkat kayak Juve sekarang lah. Juve emang Juve masih main ya? Lebih bully lu. Main. Kan hari ini Juve nggak main. Mainnya minggu lalu. Ya, peringkat 18 kayak ya. gitulah ya. Pokoknya kalau nggak 17, pokoknya zamannya ada Edgar David lah. Iya. At the end mereka posisi kedua kalau nggak salah. Itu selalu gue menjadi tolak ukur. Tapi ya era saat itu dengan era sekarang beda. Ya waktu itu ada kalau nggak salah Giovanni Van Bronckhorst. Pokoknya bagus-bagus lah Iya, pemainnya kelas. Betul. Nah sekarang selain sort out pemain, terus juga strateginya Koeman menurut gua tidak ada yang firm, agak berat rasanya mengatakan dia ada di 1-2. Mungkin peringkat 3 atau 4. Masih bisa. Masih bisa mungkin gitu. Nah, ini balik lagi banyak faktornya. Misalnya nanti di Liga Champions sesibuk apa mereka. Iya. Kemudian di bursa transfer kita nggak pernah tahu. Siapa tahu Laporta, ada 30 juta beli siapa kek? Iya, siapa tahu ada uang nanti di Januari kita lihat ya. Kalau Bang Ben setuju? Gitu. Dengan Bang Harpa ada di posisi 34 masih kalau mungkin? gue masih sangat besar kandidat. Yang terjadwal terberat itu kan ketika di 2 minggu besok ya, Atletico, Benfica, sama kemudian Liga Champions tuh. ya ada Benfica juga, Atletico dan Valencia. Tapi udah gampang nih lawan berikutnya. Iya, Bung Ben. Cadiz ya. Cadiz sama Cadiz, Levante. Ah. Nah, ini memang waktu di mana ada cuci gudang di posisi pelatih. Jadi kalau memang digadang-gadang akan ada pergantian, gue lebih setuju itu. Karena apa? Ini yang menjadi setback buat Barcelona untuk better di skema permainan. Karena gini, sebenarnya di La Liga udah lazim dibuat Mosi tidak percaya di kamar ganti. Lu juga tentu ingat, Jose Mourinho pernah digituin. Iya, di Madrid ya. Zidane juga pernah digituin. Seorang Zidane lo ya. Iya, bahkan Jose Mourinho waktu itu tuh udah nggak ngobrol dengan Iker Casillas ya kan. Iya. Dan Ramos juga itu kondisi yang lazim di La Liga. Jadi ini kondisi yang akan berlanjut nanti nih. Yang akan berlanjut berarti siapa yang kira-kira cocok? Yang akan cocok nanti ya banyak lah. Coba kita lihat deh. Dari lah. tim kita sudah mempersiapkan beberapa nama yang cocok nih untuk menggantikan seorang Ronald Koeman. Nah, ini dia nih. Dari 5 ini prediksi lah ya, prediksi dari kita ya, dari tim Jebret. Gimana menurut Bang Ben? Tadi lagi ngomongin tentang pelatih, dari 5 ini ada nggak kandidat? Kalau gue lihat karena Jordi Cruyff saat ini kan lagi pegang talent scouting di internasional ya, di Barca sendiri. Dia juga sukses di Maccabi Haifa, terus juga di Liga Tiongkok ya, dia juga cukup lama. Jadi mungkin ya tidak sukses sebagai pemain, tapi oke lah untuk pelatih, tapi tidak untuk Barcelona. Jadi kita coret. Belum, untuk Barcelona belum. Coret nih. Xavi berikutnya. Xavi. Sangat berpeluang, ideal, sukses, tapi ada proyek Qatar 2022. Betul. Dia mau dapat bonus di situ. Betul. Kalau gue beda sama Bung Ben. Kalau gue bilang, kalau gue sebagai presiden klub, Joan Laporta, ini kan isunya kan lagi-lagi soal financial. Terlalu kalau gue mecat si Laporta, gue mesti ganti duit berapa 14 juta. 14 juta euro. Itu kan bukan daun kelor kan, duit gede. Nah menurut gue sih itu tidak akan diambil sama Laporta kecuali Barcelona nih lawan Cadiz kalah, lawan Levante kalah, lawan Benfica kalah. Arahnya ke situ untuk pemecatan. Jadi tidak trust di pemain. Tidak sekarang tapi beberapa Nggak tahu, ada makanya pengorbanan kita lihat begitu. nih, buat teman-teman Barcelonanistas mungkin juga ada yang mungkin setuju, ada yang enggak. Tapi kalau gue bilang selama itu tidak terlalu fatal, gue rasa Koeman tetap akan dibuat fatal. Tapi akan dibuat fatal sama pemain-pemainnya kan muda-muda. Bang Ben. Ya, tapi tetap masih tidak percaya itu bisa mempengaruhi mental secara... Itu akan dilakukan, dan mungkin, itu hal yang lazim di La Liga. Kita akan memapping, mungkin nanti isunya antara 3 pemain senior ini sama si Koeman. Kalau yang muda-muda kan ya... Belum bisa bicara banyak, tapi tadi Bang Ben bilang masih tidak percaya ini, yang muda-muda malah ikut aja ya nggak sih? Iya, krusialnya itu di lini belakang. Ikut tergantung 3 ini kan, sama kayak waktu si... Dan itu kunci di lini belakang. Iya. Jadi yang juga cukup, makanya gue bilang tadi, 3 Alba, Ter Stegen dan juga Busquets yang tua-tua lah ya, senior kan. Itu yang di lini belakang. Jadi 3 pertandingan ini kita akan sama-sama lihat nih Jebret tim ya. Benfica, Atletico, Valencia. Setelah Cadiz dan Levante. Kita akan lihat proses pemecatan itu akan terjadi nanti di situ. Di masa-masa ini. Kalau lu kenapa masih pede? Enggak, padahal di permainan tadi yang Bang Ben bilang secara permainan Koeman masih ada di situ-situ aja, pemainnya juga belum bisa trust dengan strategi yang dikasih sama Koeman. Iya, kalau gue bilang mungkin Barcelona nggak akan impresif ya, artinya nggak akan bisa menyapu bersih
4 atau Ini 5 mewakili pertandingan Arteta nih kayak lagi. Ya kan? Apa yang terjadi di Iya. Arsenal? Kalau di Arsenal itu nggak ada masalah keuangan, cash flow mereka udah aman karena ya? nggak nyicil lagi Iya, Emirates. iya, iya. Kalau di Barcelona kan ini yang utama kan. Tapi bayar. daripada makin ke bawah kayaknya nggak apa-apa deh korbanin itulah berapa makanya puluh jadi juta. Presiden Laporta kan susah pusing kan. Harus milih yang mana nih. Dan makanya lagi-lagi memang ini 50-50 lah kalau gue bilang. Cuman gue cenderung kalau ini feeling gue mengatakan setidaknya Koeman sampai akhir musim akan tetap di Barcelona. Mungkin Barcelona nggak akan impresif, mungkin dia seri lawan, mungkin dia menang lawan Cadiz, kalah lawan Atletico atau Valencia, tapi mungkin dia juga bisa menang lawan siapa satu lagi ya, tualnya gue lupa. Valencia? Enggak, lawan Levante. Kalau gitu. kalau sampai kita ngomongin skenario terburuknya untuk seorang Ronald Koeman ya. Kalau sampai diganti, siapa yang cocok dari 5 oke. kandidatnya Ini tadi? kan Kalau cukup ya. dekat ya. Iya. Barcelona tuh cukup dekat dengan Londo-Londoan. Betul, Oh, iya, kan? iya, betul. Ada hubungan juga dengan Ajax ya kan. Jadi Erik ten Hag rasanya paling mungkin. cocok ya, paling Iya. cocok. Karena 3 tahun lalu kalau nggak ada Spurs dia bisa finalis tuh. Si Ajax ya. Si Di Ajax, menit-menit iya. akhir ya, Nah, menit-menit kan? akhir. Dia juga sukses Van de Beek ya kan, terus juga Matthias Sukses di Ajax ya. ya Mathis de Ligt Ya, ya kalau itu. kan. Jadi dia juga mengantar pemain-pemain itu. Jadi kalau cocok logi terus juga Erik. sebenarnya update terbaru ya per hari ini ya. Ajax itu udah buka pintu buat Untuk Erik ten Hag. Erik ten Hag. Kalau mau cabut. Jadi iya untuk cabut dan hanya Barcelona yang dikasih opsinya per hari ini. Jadi bisa dicek sama Mungkin Jebretin. De Jong bisa nyocok lagi kalau ketemu lagi sama Erik ten Hag. Iya, Di sana ya. bisa cocok termasuk juga tadi yang lainnya itu tadi 4 yang tadi ya mau bye-bye lah. nggak Bye-bye. mungkin. Kalau- Bang Carlos setuju nggak dari Kalau Pep sih nama tadi itu? kayaknya trivia doang ya. Ya, Kalau Pep Pep karena nggak mungkin lah. Siapa tahu Pep kesian karena kan dia pernah ngelatih Barcelona Sebenarnya sebegitunya. trivia satu lagi. Siapa? Antonio Conte. Oh iya, Conte kan masih belum ngelatih di Iya, mana-mana. ada. Tapi itu sekedar trivia. Iya, sekedar trivia. Karena dia anti teori nganggur dengan- aja. ya nggak mungkin deh kalau nggak ada belanja, ya kan? Iya, dan- dia kayak mama Antonio Conte. Gue harus belanja. Kalau nggak belanja gue nggak mau. ya Dan, kan? dan filosofi Conte kan beda sama Barcelona. Karena Barcelona setiap milih Iya. pelatih kan biasanya harus ada roots-nya kan, yang Ajax lah atau Belanda. Makanya tadi kalau dikatakan Erik ten Hag, seandainya memang si Koeman dipecat, mungkin. Kemudian tadi siapa lagi? Bielsa udah memahami sepak bola Spanyol ya dengan waktu itu Bilbao. Cuman Bielsa ini kan agak unik ya. Dia punya Visi yang- sendiri. oh. Ya buat Leeds mungkin oke. Kalau lu lihat tim-tim yang Sering-sering ngintip nanti dia tuh. Iya. Kebiasaan ngintip itu yang Kebiasaan. ngeri loh. Iya, jadi aduh. Dan Oke. satu lagi, kalau seandainya lagi si Koeman dipecat, ya gue lebih melihat mungkin pelatih-pelatih yang untuk transisi malah sebenarnya. Transisi aja sementara aja. Iya, malah mungkin aja Jordi Cruyff karena untuk sementara lu lihat deh pelatih Barcelona kalau waktu itu Setien. Kalau sementara malah jadi gambling lagi nggak sih Ya, buat Barcelona? Kalau ke Erik ten Hag kan juga walaupun itu cocok ya karena total football connection segala macam, tapi kan dia juga di Ajax masih punya proyek. Walaupun tadi informasi tadi di update sama Bang Ben dia akan dilepas ya. Cuman gua rasa kalau pelatih-pelatih yang kayak Erik ten Hag itu lebih pas untuk dimasukkan di Barcelona di awal musim. Di awal musim dengan ikut pramusim dan lain-lain ya. Iya. Berarti tadi kalau Bang Ben adalah Erik ten Hag, kalau Bang Harpa tadi Jordi Cruyff. Jordi Cruyff. Kalau untuk sementara. Kalau bertahan mungkin berarti 3 Kalau- pertandingannya bagus. Jadi gini, karena Jordi itu part of manajemen pelatih ya, jadi rasanya akan lebih mudah. Tapi Barca dengan kondisi ini respon dari Ajax terlalu terlalu cetek lah. Kalau Jordi itu jadi solusi. Jadi rasanya harus diambil breakthrough di mana mengembalikan lagi nih kepercayaan skuad Pemain, kamar ganti. ya. Itu yang lebih penting. Saat kamar ganti harmonis di lapangan juga jadi lebih dia oke. harus harmonis. Nah, ini kondisinya memang berat karena Jordi sendiri beberapa kali kan sebenarnya kalau kita ingat ya ketika dia jadi Pemain. jadi asisten pas Pep ya, ketika itu kan dia pernah jadi asisten Pep Guardiola. Dia tuh nggak pernah didengar. Jadi ada satu scene di mana dia itu ngangkat botol air sendiri, padahal dia minta pemain reserve. Nggak mau ya. Nggak kalau didengerin, nggak itu aja nggak didengerin. Nggak mau. Oke. Nah, pemain reserve itu udah masuk di tim utama Des. Jadi nggak mau, nggak nurut Bisa gitu ya. jadi ini akan gelombang tsunami kedua. Dan akan setelah- jadi ngulang lagi. Nah, itu yang coba dihindari dan Ya. kalau ngelihat Ten Hag, mereka sudah bertukar skema strategi nih di laga berikutnya. Cuma memang kalau ngelihat tadi timingnya tadi ya
3 pertandingan Benfica, Atletico, Valencia. Itu yang kita akan lihat nanti. Tapi feeling gue sih Koeman akhirnya sampai dengan 2021 ini Masih bertahan ya? bertahan. Oke, kita lihat 2021, kita lihat nanti 2022. Bakwan malam. Waduh, ada taruhan lagi di sini, jangan bakwan Kita malam. kotak-kotak, Iya. kotak-kotak, Iya. kotak-kotak tapi Bandung.